Selamat petang keluarga Dhamma TV. Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun untuk bisa menerima Dhamma yang akan dibabarkan oleh Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Saya harapkan semuanya dalam keadaan bahagia oleh karena kota Malang sekarang saat ini terang benderang, tidak hujan sama sekali. Itu adalah berkah utama yang membuat kebahagiaan, karena juga banyak dari keluarga muslim yang juga sedang berbuka puasa. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita sekalian diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga pada petang hari ini saya dari Dhamma TV mengucapkan kepada penyelenggara pemilu, kepada militer dan kepolisian, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya pesta demokrasi pemilu 2019 yang telah berjalan terselenggarakan dengan rasa aman, jujur, adil, dan transparan. Kita rakyat kecil merasa senang dan merasa berterima kasih. Kita juga tetap menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema kita pada petang hari ini yaitu tentang Dhamma menjaga keseimbangan. Saya kira itu juga cocok dalam keadaan gonjang-ganjing saat ini, di mana perlu adanya keseimbangan yang kita butuhkan untuk menenteramkan jiwa, menenteramkan gejolak di sana sini. Tetapi syukurlah Malang cukup kondusif, cukup berbahagia, karena kita semua adalah orang-orang yang berbahagia dan cinta damai. Baik, kita sapa dahulu Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahatera. Bante, Namo Buddhaya. Suki Honto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan batin dan pikiran kita bersama. Iya, terima kasih Bante sudah hadir di studio. Tema kita adalah Dhamma dalam keseimbangan, untuk keseimbangan. Dhamma itu artinya apa, Bante? Dhamma itu sesungguhnya hukum kebenaran yang ada di alam semesta. Maka dari itu Sang Buddha membicarakan Dhamma itu ada yang makrokosmos, yang sangat luas, kebenaran yang luar biasa, tetapi Sang Buddha lebih condong mengajarkan mikrokosmos yang kecil saja, yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita memahami Dhamma adalah memahami teknik, menggunakan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing, supaya kemampuan kita menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran ini terkendali, terarah untuk menuju damai dan bahagia. Itu bagaimana? Itu dijalankan semuanya, tekniknya, caranya, sehingga kita adalah manusia yang mampu memanage keenam indera dengan tepat dan benar, sehingga terjadilah keseimbangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang tidak menggantungkan kekuatan yang di luar diri kita. Jadi kita akan menjadi manusia yang mampu self-development. Self-development, karena kita hanya untuk person ya Bante ya? Ajaran ini untuk person atau juga bisa digunakan untuk makrokosmos, mikrokosmos? Ya, otomatis kalau kita sudah mendapatkan damai dan bahagia, dengan sendirinya orang yang di dekat kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, anak buah kita, mereka akan terkena imbas damai dan bahagia. Kalau diri kita belum damai, belum bahagia, lalu kita mengajarkan dengan teknik benci, jengkel, marah, akhirnya kacau semuanya. Jadi itulah yang dikatakan, buatlah keseimbangan, kedamaian ke dalam diri kita terlebih dahulu, baru bisa terjadi damai dan bahagia kepada pihak yang ada di sekitar kita. Keluarga kita damai, kampung kita damai, desa kita damai, kota kita damai, provinsi kita damai, seluruh negara damai. Itulah yang dikatakan
memang harus dimulai dari diri kita masing-masing terlebih dahulu. Jadi diharapkan kita bisa menularkan kebaikan Dhamma tadi, Bante. Otomatis imbasnya itu akan terwujud seperti itu. Jadi Dhamma ini bisakah misalkan diterapkan dalam satu komunitas dulu, Bante? Dhamma itu meliputi apa saja sih, Bante? Ya, Dhamma itu kan istilahnya tadi saya katakan, hidup dan kehidupan kita itu sesungguhnya ditentukan oleh mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita ini. Kalau kita salah menggunakan mata kita, berarti kita memiliki adhamma yang menyimpang dari kebenaran itu sehingga kita menderita. Tetapi kalau kita mengikuti dhamma itu dengan menggunakan mata sesuai dengan jalur dhamma, ini membuat kita senang, gembira, damai, bahagia. Demikian juga kita punya telinga juga begitu. Terkadang telinga kita ini mendengarkan sesuatu yang hal-hal yang tidak kita senangin sehingga kita jengkel, mangkel, marah, timbullah yang dikatakan adhamma. Yang bukan dhamma yang menyebabkan kita menyimpang ke jalur yang negatif, membuat kita menderita juga. Ketika kita marah, ini juga bisa semprotan ke orang-orang yang lain. Orang lain juga menderita gara-gara kata-kata kita. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan dhamma atau adhamma sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Bisa dibuktikan kebenaran itu langsung dalam hidup ini. Tidak usah nanti nunggu masuk surga, neraka, kehidupan yang akan datang. Tidak perlu. Jadi saat ini, dalam kehidupan ini, di dunia ini, bisa kita buktikan kebenaran itu. Apakah seorang pelaku dharma atau dhamma ini butuh kitab suci, Bante, untuk membimbing dirinya, Bante? Memang kitab suci itu sebagai pedoman yang harus kita sering baca untuk memberikan program-program dan pola pikir kita, tetapi kitab suci yang nyata ada di mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Sehingga itulah yang kita jaga kebersihannya. Itulah yang kita jaga kedamaiannya. Itulah keheningan terus dijaga dalam batin dan pikiran kita. Kalau kita bisa menjaga pikiran seperti ini, damai, hening, dan jernih, nanti kita akan mengatakan kitab suci ternyata bukan di luar lagi. Yang di luar itu hanya sebagai pedoman, bukan yang tertinggi. Jadi kalau sekarang kita katakan nanti ada yang ada rencana mau buat demo, bawa kitab suci, nanti kitab suci dijatuhkan, dorong-dorongan soal diinjak-injak, lalu dipromosikan, mengatakan, nah dia menghina kitab suciku, kitab suci, ayo kita lawan. Kita sebagai orang yang bijaksana, bukan kitab suci yang di luar itu sebagai kitab suci. Kitab suci yang sesungguhnya kita yang beragama mengatakan kitab suci kita itu yang paling tinggi, paling mulia. Jadi diinjak-injak itu bukan kitab suci. Kalau kita jadi marah, benci, jadi kitab kotor kita. Kita pribadi jadi kotor. Kita marah, kita benci itu jadi kotor batin kita. Jadi kita yang merendahkan diri kita sendiri, seolah-olah kita mengagungkan kitab suci, tapi awake dhewe rendah, nggak tahu. Kita jadi setan-setan nggak tahu. Jadi kita jangan diprovokasi untuk dibodohin masyarakat seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan bahwa orang yang mengerti kitab suci itu adalah teknik untuk mensucikan batin dan pikiran kita tetap jernih, tetap damai, tetap bebas dari semua konsep apapun juga. Jadi kita tidak bisa diprovokasi oleh siapapun juga. Itulah dia mampu menciptakan kitab suci di dalam kedamaian, kebersihan, keheningan yang setiap saat seperti itu. Baru Indonesia, bangsa Indonesia tidak bisa diprovokasi oleh siapapun juga. Jadi kitab suci mau disobek, mau dibakar, mau diinjak-injak, ya karena saya yakin kitab suciku yang paling tinggi, kita tidak akan terpengaruh oleh kata-kata itu, yang diinjak, yang dibakar, tidak menjadi masalah. Karena manusia sendiri ini adalah, kalau Bante mengatakan kitab suci berjalan. Karena manusia itu berjalan kemana-mana, bicara di mana-mana, sehingga kita ini adalah kitab suci. Karena sebagai manusia ini dianggap sebagai kitab suci, tentu harus dijaga juga, Bante, kesuciannya si kitab suci ini sebagai manusia, Bante. Ya, otomatis kalau mereka mengatakan bahwa kita adalah kitab suci berjalan, jangan cuma sebagai
formalitas, waktu seremoni, taruh kitab suci di atas, tapi pikirannya masih kotor. Serakah ada, kebencian ada, jadi timbullah mereka-mereka yang serakah itu ketangkap semuanya. Maka dari itu dengan demikian kitab suci itu bukan hanya jaminan ada di kitab itu, tetapi jaminan itu sudah seberapa bersihkah batin dan pikiran kita. Kalau kita semua melatih batin dan pikiran kita bersih seperti saat ini, banyak teman-teman kita yang sedang berpuasa berusaha untuk mengendalikan keenam indranya, menjaga pikirannya supaya bersih selama 1 bulan. Nah, otomatis mereka kan berusaha berjuang untuk melatih diri seperti itu bagus sekali. Jadi kita sangat mendukung latihan untuk berpuasa, mengendalikan keenam indera itu akan jadi sarana mampu menjaga keseimbangan, kedamaian dan batin dan pikiran kita. Jadi ternyata suci dan tidaknya itu tergantung dari perilaku, pendalaman dhamma di dalam hati. Kalau kita pada bulan-bulan ini kan ada istilah SPD Bante ya, sebulan pendalaman dhamma, di mana sebulan pendalaman dhamma ini untuk menyongsong hari Trisuci Waisak yang nanti jatuh pada tanggal 19 Mei pukul 4 pagi. Nah, kenapa Bante? Apa arti perlunya sebulan pendalaman dhamma ini Bante? Ya, otomatis ini istilahnya kita ini adalah seperti komputer. Kalau kita punya laptop, punya komputer, kita tidak sadar banyak faktor program yang kita masukkan dari sini, masuk dari situ, berita-berita ini masuk, tapi ternyata yang kita masukkan program itu kurang positif. Maka itu kalau kita bisa memasukkan program yang sangat positif, menciptakan kedamaian dan kebahagiaan untuk diri kita, wah, komputer kita itu sangat-sangat efektif, membawa manfaat yang luar biasa. Jadi butuhnya untuk diberi input Bante ya? Seperti itulah. Iya, baik, nanti kita jeda sejenak, kita teruskan setelah jeda kali ini. Terima kasih masih tetap di Dhamma TV, agar ada selalu damai di hati, di cahaya kehidupan. Tema kita kali ini yaitu Dhamma menjaga keseimbangan. Nah, dewasa ini kita dalam keadaan yang gonjang-ganjing, banyak sekali yang tidak seimbang, ada keinginan begini, ada keinginan begitu, tetapi itu adalah suatu fenomena di mana nanti dalam keadaan hal yang fenomenal ini akan juga menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi. Tentang keseimbangan itu manusia juga merasa kadang tidak seimbang di dalam dirinya Bante. Kadang apa yang diinginkannya tidak sesuai dengan apa yang didapatkannya. Di dalam segala hal kadang menginginkan calon pengantin yang seperti ini, ternyata harapannya calon pengantinnya buruk sekali. Sudah membeli mahal di meja yang mahal, di sebuah restoran yang mahal, sudah duduk, dia tahu harganya mahal, ketika dipesan juga tidak sesuai dengan ekspektasinya. Banyak sekali orang-orang itu merasa banyak hal yang tidak sesuai dengan pikiran saya, sehingga kadang-kadang gara-gara, nah ini dibuat sebagai tiap ini pagi ini sebanyak yang garai saya loh. Nah begitu Bante, ini makan pagi ini biasanya enggak pedes, saya enggak suka pedes, kok bisa-bisanya pembantu bikin nasi goreng pedes, nanti baru keluar dari rumahnya ada orang yang tamu yang dodok-dodok, saya ini mau berangkat gara-gara dia, saya terlambat. Jadi banyak sekali orang yang garai saya Bante, sehingga ini menjadi gara-gara bagi saya. Berarti saya boleh marah karena ada yang garai Bante. Nah ini bagaimana Bante? Ya, inilah yang sangat disayangkan, karena kita masih belum memiliki inti sari yang jelas, tegas, seperti yang ditegaskan oleh para suciwan. Ternyata kita ini
condongnya energi pikiran kita bersama-sama itu kebanyakan selalu ingin keluar melalui keenam indera kita. Mencari sensasi sesuai dengan keinginan itu. Nah, Sang Buddha katakan inilah yang pertama kali sebagai sebab utama yang menyebabkan kita akan timbulnya penyebab dari semua macam penderitaan. Karena keinginan melalui mata, keinginan melalui telinga, keinginan melalui lidah kita, keinginan melalui tubuh kita, dan pikiran kita secara pribadi, keinginan itu ada, langsung akibatnya kita menderita. Tidak puas lah, kecewa lah, takut ini, khawatir itu, dan muncul. Itulah yang dikatakan penderitaan. Jadi sebab akibat. Sebab pikiran kita condong keluar ke enam indera, akibatnya kita menderita saat itu juga. Nah, sekarang kita tahu penderitaan itu ternyata sebabnya ada dalam pikiran kita. Pikiran melihat pikiran, aku tahu, aku roh. Sehingga buat aku menderita pikiranku sendiri, permainan pikiranku sendiri. Kalau kita tahu seperti ini, berarti jalan untuk menemukan kebahagiaan, menemukan kedamaian, pikiran dewi. Maka itu pikiran melihat pikiran, kita harus berani, tegas, sopoai sing jadi musuh, yang menyebabkan kita tidak damai, tidak hening, tidak bersih. Kita harus berani buang sampah-sampah itu, supaya kita mencapai kedamaian dan keheningan. Disitulah pikiran melihat dengan jelas dan terang dalam pikiran kita sendiri, kita bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua nafsu keinginan. Oh, indahnya pikiran yang bebas dari menggerutu sini, menggerutu sana, menyalahkan sini, menyalahkan sana. Tidak ada pikiran yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Disitulah yang dikatakan inti yang jelas, tegas, awake dhewe kabeh bisa dijalankan sesuai dengan apa yang Sang Buddha harapkan, dan kita jadi manusia yang tersadarkan akan dirinya sendiri. Wong sing gawe menciptakan penderitaan awake dhewe, saiki roh dhewe, saiki kita buang semua penyebab dari semua penderitaan, semua daya khayal kita, otomatis kita akan hening, tenang, damai, lerem kabeh, adem, ayem, tentrem, sentosa. Itu Bante. Bante mengatakan tadi supaya kita ini apa Bante ya, lerem gitu ya Bante ya. Tapi padahal kan kadang-kadang kita mendapatkan shock Bante ya. Misalkan terjadi kecelakaan kan shock, kita ya sedih atau marah seketika itu, atau ketika kehilangan sesuatu boleh menangis lah misalnya. Apa boleh Bante kita terbawa dulu oleh suatu emosi begitu Bante? Itu akan menjadi sarana yang wajar. Kita akan sedih, kita akan emosi, kita akan menangis. Tetapi karena kita hidup adalah belajar terus, maka mulai sekarang kita harus mencatat ke dalam diri kita tiap hari. Ada autobiografi kita pribadi, catatan. Jadi tiap hari kita, tiap malam kumpulkan catatan kita. Pagi ada masalah apa, siang ada masalah apa, sore ada masalah apa, malam ada masalah apa. Tapi dari semua masalah itu kita juga sebabnya apa. Nah, ada sebabnya, ini sebab, ini sebab, ini sebab, ini sebab. Sudah tahu sebabnya, ternyata singkatnya masalah itu akan henti bila mana sebabnya ini dibuang, disingkirkan dalam pikiran kita. Selesailah semua masalah itu. Maka dari itulah yang dikatakan bahwa manusia yang pandai mencatat riwayat hidupnya pribadi masing-masing seperti itu, mereka akan menjadi manusia yang mampu mandiri, self-development. Dia tidak menggantungkan kekuatan yang lain dan tidak bisa dibohongi oleh siapapun juga. Karena itu masalah ada dalam pikirannya, dia tahu way out-nya. Itulah yang dikatakan jalan Sang Buddha ini, jalan yang realitas untuk kita mampu menyelesaikan problem, membereskan semua masalah kita. Karena masalah itu sesungguhnya diciptakan oleh pikiran kita sendiri, dan kita sendiri yang memadamkan masalah itu dalam pikiran kita. Selesai sudah. Jadi dengan demikian itulah masalah yang kita hadapin itu harus ada keberanian. Mulai sekarang kita belajar mengulang teknik yang salah, jangan dibiarkan. Karena kemampuan daya ingat kita ini terbatas. Buatlah satu autobiografi kita, kehidupan kita, catat tiap malam dengan cara seperti ini. 1 bulan kita baca ulang,
1 bulan kita baca ulang, catat terus, lama-kelamaan kita akan menjadi manusia yang mampu mandiri, mampu mengkoreksi diri, mampu menyelesaikan masalah, karena tinggal membuang semua penyebabnya, masalah itu akan selesai direct. Dan tidak perlu minta sama Sang Buddha, minta sama siapapun juga, karena kita tahu pikiran adalah yang menciptakan semua masalah kita sendiri. Karena kemarin tuh ada satu pertanyaan Bante ya, karena orang ini tuh kecelakaan dan akhirnya sedikit membuat cacat dia tidak bisa lagi berjalan dengan benar, dia tidak bisa lagi bertugas di kesatuannya, dan itu membuat dia sering marah dan jengkel pada dirinya sendiri, sehingga dia itu tidak bahagia. Ini mengatasi ini bagaimana Bante? Karena ketika dia ingin mencoba berbahagia, ingin ya sudah saya tidak memikirkan sakit itu memang ada, setiap kali ada, untuk berdiri pun dia susah. Menghadapi yang itu, apa kira-kira Bante nasihat Bante untuk Bapak itu ya? Ya, otomatis mereka sebaiknya ya langsung aja berbincang-bincang dengan kita. Apalagi kita nanti hari Minggu ada membukakan cakra di wihara kita, otomatis siapapun juga yang mau ngobatin dirinya sendiri dan dia mengolah energi pikirannya untuk kesehatan pribadi, ketika pikirannya sudah terfokus, memiliki kekuatan ini bisa disalurkan untuk membantu dan mengobatin yang lain. Ketika kita ada kelemahan di dalam tubuh jasmani, ya sekarang kita harus berusaha untuk mencari sesuatu kelebihan. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita mau jadi motivator? Apakah kita mau menjadi pembicara yang lain dari yang lain? Otomatis bukan menggunakan tubuh jasmani lagi. Walaupun kita mungkin sulit untuk berdiri, sulit untuk berjalan, tetapi kita sekarang gunakan mulut, gunakan pikiran kita untuk bisa menggunakan kemampuan-kemampuan ini demi manfaat yang lebih banyak lagi. Jadi kalau kita ada kelemahan di bidang apapun juga, tangan kita mungkin, kaki kita mungkin, berarti kita masih ada kelebihan dari otak, ucapan kita, kembangkan ke arah itu. Jadi dengan sistem seperti ini, jangan fokusnya, saya sakit, ya. Ini nggak enak, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sudah, itu buang. Yang aku bisa lakukan sekarang, aku punya otak, aku punya kecerdasan, aku bisa bicara. Marilah kita mulai sekarang baca buku, bagaimana memotivasi orang lain, bagaimana memotivasi diri sendiri, bagaimana memotivasi semuanya, sehingga orang lain, apa yang kita bicarakan ini membawa manfaat, membawa faedah, membawa kedamaian bagi pihak yang lainnya, itu akan menjadi sarana yang bisa kita kembangkan secara direct. Jadi akhirnya apapun sakitnya, yang penting itu masih bermanfaat Bante ya untuk orang lain, karena sesungguhnya kalau diri ini ada manfaat bagi orang lain, itu adalah kita seolah-olah merasa ada berkah yang keluar, yang kita terima, karena kita juga masih bermanfaat bagi orang lain. Jangan pernah menjadi orang yang tidak bermanfaat, karena Bante juga selalu mengatakan jangan enak-enakan ya Bante ya. Jangan tidur terus, jangan enak-enakan, jangan ngegame terus, tetapi isilah dirimu dengan perkataan, hari ini apa kebaikan yang sudah saya berikan kepada orang lain. Ini bagaimana Bante, mohon diterangkan. Harus berguna biarpun sedikit setiap hari Bante. Ya, memang alangkah indahnya manusia yang sudah punya kemampuan, sudah belajar, misalkan mereka yang sudah dibuka energinya, cakranya itu, alangkah indahnya ketika kita bekerja, jam 4 sudah selesai kerja kita, marilah kita gunakan jam 4 itu, kita menuju rumah sakit yang dekat dengan tempat kerja kita, tanyakan kepada mereka siapa yang mau dibantu, hari itu kita khusus membantu satu orang. Apalagi kalau memang kita mengkhususkan, ada yang kena kanker yang berat, oke, kita tiap hari kunjungin, kita kasih motivasi, bisa kasih chi. Ternyata 1 bulan kemudian dia bisa ada kemajuan, tambah sehat. Wah, kita juga senang. Penyakit kanker ini ternyata bisa disembuhkan dengan
energi yang murni, dengan kesungguhan hati, niat kita yang baik bisa menyembuhkan mereka, sangat menolong mereka. Mereka akan senang, gembira dan bahagia. Baik keluarga Dhamma TV, sekali lagi saya ingatkan besok ada terapi Ci di Wihara Padmagraha Jalan Imam Bonjol Jalan Imam Bonjol atas 25 Batu. Silakan, gratis, dipersilakan minggu ya pukul 8 Bante ya. Dipersilakan. Kita break sejenak. Terima kasih masih bersama Dhamma TV. Dan sekali lagi saya beritahukan kepada seluruh pemirsa untuk datang ya untuk kesehatan diri sendiri. Yang sudah sehat ingin lebih sehat lagi, yang sakit bisa disembuhkan dengan terapi Ci di Wihara Padmagraha Jalan Imam Bonjol atas 25 Batu. Anda bisa mendaftar di 0341 402 777, bisa juga di 08510 701 8802 dan di WA di 08775 990 7102. Jam 8 pagi pada hari Minggu. Bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang, teman ya, asalkan bawa fotokopi KTP. Itu syaratnya hanya itu, membawa fotokopi KTP. Bila Anda kesulitan untuk mencarinya, silahkan WA di nomor tadi, nanti akan saya pandu sampai ke tempatnya. Kemudian ini dari Bapak Wito di Jamuran Wagir ya, selamat menikmati, selamat melihat Dhamma TV. Pak Wito juga boleh besok kalau mau ke Padmagraha, ada terapi Ci dan ada buka cakra juga. Pak Abu cat mobil di Jedong, Ibu Eni di Bandulan Salon Dewa. Terima kasih selalu menonton Dhamma TV dan merasa senang dengan Dhamma TV. Bapak Narko di Celaket juga untuk Mbah Kusli di Jalan Bengawan Solo. Bapak Eko di Dalan Dowo Wagir, Pak Karyadi di Pisang Agung, Pak Peno di Joyogren juga. Terima kasih sekali. Baik keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang keseimbangan tadi. Karena banyak sekali orang yang merasa bahwa keseimbangan itu sulit Bante, karena itu nomor satu itu saya dulu gitu. Saya dulu katanya kan ada kisah itu mau merubah Indonesia, tapi dia membuang kulit pisang sembarangan. Dimulailah untuk kalau mau merubah Indonesia itu dimulai dari bisa merubah diri sendiri lebih dahulu. Nah ini bagaimana Bante? Memperbaiki diri sendiri. Ya, memang kita harus melihat bahwa kalau kita mau jadi orang baik itu, setiap saat kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Misalkan ketika kita mau menyeberang, ternyata ada nenek-nenek yang mau nyebrang atau anak kecil yang mau nyebrang, ternyata saat itulah ada kesempatan kita untuk membantu nenek itu atau anak kecil itu untuk menyeberangkan mereka bersama. Otomatis itu kita sudah melakukan satu kebajikan. Demikian juga kalau kita melewat ada lubang yang sangat berbahaya, ya kita lah ambil batu atau pasir, tutuplah lubang itu sebisa yang bisa kita lakukan sehingga orang tidak akan kecelakaan dengan tempat itu. Dengan cara seperti ini, ada sampah-sampah atau mungkin ada botol yang dibuang seenaknya, kita ambil, buang ke sampah. Ini sudah termasuk berusaha. Tiap orang kesempatan dimanapun juga ada sesuatu yang bisa kita lakukan demi kepentingan orang-orang yang lain yang berjalan di tempat itu supaya mereka tidak timbul kecelakaan. Kita jalankan, kita laksanakan untuk menyingkirkan bahaya-bahaya itu berarti kita sudah melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, akan sangat bermanfaat. Kalau semua masyarakat seperti ini, disitulah yang dikatakan kita sudah berusaha merevolusi mental kita masing-masing untuk berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jangan berbuat jahat.
Kita lempar batu sesuka-sukanya, kita lempar kulit pisang sesuka kita, kita lempar sampah-sampah di mobil kita keluar, jadi itu mengotorin lingkungan kita, otomatis itu namanya tidak terpuji. Marilah kita bersama-sama hal-hal negatif ini jangan kita lakukan. Jangan membuang sampah ke sungai, tetapi buanglah sampah di tempat sampah. Dengan cara seperti ini, kita pun juga sudah mengikuti ajaran agama manapun juga, memperindah dunia kita, lingkungan kita, sehingga semuanya laksanakan seperti ini. Indah, bersih, damai, dan bahagia akan menjadi milik kita bersama. Alangkah indahnya bila kita mampu untuk mewujudkan kebahagiaan seperti itu. Karena bahagia diri sendiri ini bisa menulari kiri kanan kita, teman-teman kita, keluarga kita, akhirnya di seluruh dimana kita datang akan terpancar kebahagiaan. Kadang-kadang orang tidak percaya, Bante, bahwa ketika Anda senyum geli sendiri atau bahagia, itu sebenarnya langsung direspon oleh orang sekitar itu. Apa yang lucu, apa ya yang membuat bahagia? Berarti setiap orang itu ingin bahagia. Nah, kebahagiaan yang benar itu yang bagaimana, Bante? Kebahagiaan yang baik. Ya, kebahagiaan yang benar itu harus dimunculkan di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita mampu menciptakan kebahagiaan dan batin dan pikiran kita, nanti akan terwujud. Kebiasaan itu akan terwujud dalam ucapan kita, akan terwujud dari kesenyuman kita, akan terwujud dalam sopan santun kita. Itulah, kita sudah menciptakan kebahagiaan. Lalu dimanapun juga kita ketemu orang, selalu tersenyum, sopan santun, orang itu pun akan terkena imbas kebahagiaan itu secara langsung. Disitulah yang dikatakan. Maka dari itu, self-development itu sangat penting. Bangun karakter kita, bagaimana kita membentuk batin dan pikiran kita selalu positif, selalu senang, selalu gembira, selalu damai, dan selalu bahagia. Itulah sumber pencipta kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan akan terwujud di dalam lingkungan kita, terutama di dalam diri kita masing-masing sudah terbentuk. Sudah terbentuk dengan sendirinya ya, Bante ya. Bila kita selalu melatih diri untuk bahagia, melatih diri untuk bahagia. Saya kira itu bukan hal yang sulit karena setiap orang ingin bahagia. Jadi ketika hati tidak enak, buang secepatnya. Toh tidak enak atau berharapan atau apa juga tidak akan selesai dengan hanya dipikir sedih. Nah, ini yang dikatakan oleh Bante, berbahagialah agar ada jalan yang bisa ditemukan. Di dalam ajaran Buddhis itu ada kata-kata Budang Saranam Gacchami, kemudian Dhammam Saranam Gacchami, Sangha Saranam Gacchami. Iya, itu artinya apa, Bante? Nah, manusia ini hidup mencari pelindung. Pelindung itu ternyata harus kita pahamin dalam arti kata yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan secara langsung, bahwa Budang Saranam Gacchami, aku berlindung sama Sang Buddha. Berarti kebudaan itulah yang akan menjadi pelindung kita. Bila mana Sang Buddha maha bijaksana, marilah kita semua manusia yang di bumi ini memiliki kebijaksanaan dan cara berpikir. Karena dia maha bijaksana, itulah yang menyebabkan beliau menemukan Maha Visuddhi, suci, murni, yang teragung. Kita sebagai umatnya, jagalah pikiran tetap tenang, damai, jernih, dan bersih. Disitulah yang akan jadi pelindung kita juga. Maka kebijaksanaan dan kedamaian ini adalah inti yang penting yang harus kita bangkitkan bersama. Sekarang tergantung energi pikiran kita masing-masing. Apakah mau diarahkan kebijaksanaan, maukah diarahkan ke arah damai terus-menerus untuk menemukan gimana tekniknya supaya aku bijaksana, gimana caranya supaya aku selalu mendapatkan kedamaian itu. Bila mana energi itu diarahkan ke sana terus-menerus, berarti kita sudah berusaha semampu kita. Akhirnya itulah yang namanya kesadaran diarahkan ke situ. Akhirnya kita semua yakin nanti pada satu saat
kebijaksanaan kita makin lama makin berkembang, kedamaian kita juga makin lama makin meningkat, dan kesadaran kita juga makin lama makin berkembang. Otomatis pada satu saat nantinya kebijaksanaan kita sempurna, kedamaian kita sempurna, eling dan waspada kita juga sempurna. Itulah sebagai sifat agung Sang Buddha akan menjadi pelindung kita. Demikian juga Sang Buddha telah menemukan berlian yang sangat-sangat berharga ini, dan beliau mengajarkan ajarannya. Berarti apapun yang diajarkan itu adalah menebarkan berlian-berlian yang sangat berharga ini kepada seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Kalau mereka menerima berlian itu, supaya mampu membangkitkan berlian dalam batin dan pikiran kita, supaya itulah pelaksanaannya gimana, supaya batin dan pikiran kita tidak dikotorin oleh apapun juga. Sang Buddha dengan tegas hentikan semua aktivitas yang negatif, jangan sampai masuk melalui keenam indera kita. Lalu bagaimana batin bisa terkontaminasi oleh pengotor itu kalau kita sudah stop? Demikian juga pikiran-pikiran negatif muncul. Ini yang menyebabkan kita mengucapkan negatif, melakukan yang negatif. Ketika kita sekarang tahu, sadar, pikiran negatif muncul, Sang Buddha meminta, jadilah manusia yang mampu mengendalikan pikiran, jangan diucapkan, jangan dilakukan, supaya kita tidak menyusahkan makhluk manapun juga. Dengan demikian, kita sudah mampu menghentikan semua macam kejahatan. Karena dimulai dari pikiran yang jahat, niat jahat, itulah yang ucapan dan tingkah laku kita yang jahat akan dilakukan. Kita mampu mengendalikannya, tidak ada kejahatan lagi di dalam lingkungan kita bersama. Kita mulai sekarang, marilah kita bersama-sama. Jangan ragu, jangan bimbang. Masukkan program-program yang positif. Siapapun yang berbicara kalau itu memang positif, berguna, bermanfaat, pakailah itu sebagai pedoman untuk menuju damai dan bahagia. Ketika kita sudah melaksanakan, oh ternyata aku menjalankan ini, aku lebih damai, aku lebih bahagia, maka jangan ragu-ragu. Katakanlah, ucapkanlah, memang itu benar, itu baik, itu sangat berguna demi kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk. Dan akhirnya kita tidak akan ragu-ragu lagi bahwa inti dari semua ajaran tergantung dari pikiran kita masing-masing. Maka mulai sekarang kendalikan pikiran kita pribadi masing-masing. Selalu biasakan berpikiran positif. Tenangkan gejolak pikiran kita. Bersihkan batin kita setiap saat dengan teknik kebiasaan-kebiasaan yang agung ini. Pasti pada satu saat pikiran akan terkendali dengan baik. Pikiran positif akan tertata dengan rapi. Ketenangan akan kita peroleh. Kebersihan batin akan kita berkembang dengan otomatis. Karena kita memfokuskan semuanya ke energi pikiran seperti itu. Disitulah kita mendapatkan namanya Dhammang Saranang Gacchami. Jadi Dhammang itu bukan di luar kita. Marilah kita mulai sekarang laksanakan berlian pertama, berlian kedua kita bangkitkan. Akhirnya Anda pun akan menjadi siswa Sang Buddha yang sejati, jernih, hening, tenang, damai dan bahagia. Itulah sifat Sang Buddha, siswa Sang Buddha yang terbaik. Itulah bila Anda telah mendalami dan mempraktekannya dalam keseharian Anda. Baik, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan dari Bopo Slamet ini. Rahayu, renungan dari Bante sangat baik sekali. Bangsa kita di masa sekarang ini tidak terlalu memperhatikan lingkungan hidup karena tidak adanya keseimbangan. Bisanya hanya menyalahkan orang lain. Untuk lingkungan hidup itu apa yang harus dilakukan oleh kami? Begitu Bante. Ya, memang kita harus paham mengapa setiap hujan sering dengar di sini banjir, di sana banjir. Maka dari itu kita sebagai manusia yang bijaksana seharusnya mengetahui bahwa ini adalah kesempatan kita, bangsa Indonesia. Kebanjiran itu sesungguhnya adalah ketidakmampuan kita menata ulang air itu dengan baik. Jadi kita perlu menciptakan waduk-waduk yang sangat besar supaya hujan dimanapun juga akan ditampung ke waduk itu. Akhirnya kita akan memiliki
dam yang sangat luar biasa besarnya sehingga air berlimpah ruah, sehingga dengan otomatis kita Indonesia tidak akan pernah kekurangan air. Itulah yang perlu kita pikirkan. Maka itu, siapakah yang punya tugas ini? Apakah Departemen Pertanian? Apakah departemen mana ya yang menentukan ini? Disitulah yang perlu dipikirkan. Maka MPR, DPR itu bukan hanya duduk diam memikirkan bagaimana kita mampu memanfaatkan energi pikiran kita supaya kita mampu menampung air itu sebanyak-banyaknya. Otomatis di mana kita mampu menampung air itu, otomatis air itu tidak menyalur ke tempat yang rendah yang menyebabkan banjir, karena semua sudah tertampung di sana. Otomatis sisa-sisanya akan menggenang sedikit saja, mengena ke kota-kota yang tadinya banjir, sekarang hanya disalurin air yang sisa-sisa itu. Otomatis air tetap berjalan dan kita punya tampungan air yang luar biasa. Disitulah yang namanya orang cerdas, pandai memanage, mengatur dunia ini dengan sebaik-baiknya. Lingkungan kita tidak kebanjiran di mana-mana, dan kita juga masing-masing, marilah kita juga memikirkan bagaimana kita, tiap-tiap orang punya kewajiban tiap tahun menanam 2 pohon. Tiap orang menanam 2 pohon. Dengan cara seperti ini pun, karena 2 pohon ini akan menyerap air itu, sehingga dengan cara seperti ini sumur-sumur yang kita sering pakai otomatis akan tidak pernah kekurangan, karena banyaknya pohon yang menyerap air itu, sehingga tanah-tanah menyerap banyak air, sehingga dengan demikian menyalur terus-menerus, sehingga sumur-sumur yang di bawah kita selalu ada, selalu penuh, selalu ada, selalu penuh. Otomatis disinilah yang dikatakan jagalah keseimbangan. Maka semua ini tergantung guru-guru sekolah membimbing anaknya, anak didiknya, supaya mereka untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, mengajak mereka menanam pohon, mengajak mereka melepaskan burung, melepaskan ikan, melakukan sesuatu untuk menjaga keseimbangan di dunia ini, di lingkungan kita, di dam-dam kita sering melepaskan ikan, sehingga ikan akan berlimpah ruah, otomatis tidak ada kekurangan di sana. Disitulah yang dikatakan saling membantu, saling menolong, saling mengajarkan dengan sifat yang agung seperti ini. Disitulah yang dikatakan menjaga lingkungan, membawa manfaat bagi semua pihak. Jadi perlu bantu ya. Jadi melepaskan ikan atau melepaskan burung itu termasuk juga menjaga keseimbangan. Tetapi yang saya tahu itu ada istilah function. Sebenarnya function itu untuk apa, Bante? Sesungguhnya kalau kita perhatikan, function itu banyak tujuannya. Tujuannya satu, utamanya ya bagaimana kita bisa meringankan penderitaan dari makhluk itu. Kalau ikan-ikan ada yang di pasar itu dibiarkan, mereka kan tidak lama lagi akan dibeli orang, langsung digoreng. Tetapi kalau kita punya sifat cinta kasih bahwa ikan itu juga ingin hidup, ingin punya panjang umur, maka kita beli, lalu kita lepaskan, sehingga satu, dia akan lebih bebas, kedua, dia bebas dari sakit, ketiga, dia bisa panjang umur. Otomatis kita yang mau sehat harus sering lepas ikan, kita mau umur panjang harus juga lepas ikan. Dengan demikian, apa yang kita tabur itulah yang akan kita dapatkan bersama. Dapat umur panjang, badan tambah sehat. Itu aja. Ini resep yang luar biasa, jangan percaya tetapi sangat masuk akal, sangat masuk akal. Jadi sekali lagi bagi pemirsa Dhamma TV, juga teman saya yang sedang menderita sakit ya, bila Anda ingin sembuh, maka silakan melakukan function. Function adalah melepas makhluk hidup, hewan. Di sini khususnya hewan, yaitu kita bisa misalnya ikan kita lepas di kolam air atau di sungai, kemudian burung kita lepas di udara, tapi kadang juga kita bisa melepas jangkrik itu yang biasanya untuk makanan burung itu kita beli, jadi dia tidak jadi dimakan, tetapi kita lepas untuk berkembang biak, untuk supaya dia bahagia. Dan juga bermacam-macam function atau melepas binatang itu bisa kita lakukan. Ternyata bila Anda ingin sembuh
dari penyakit, ada satu juga cara, yaitu seringlah berfungsi, atau di situ tentu harus nomor satu dilandasi dengan rasa cinta kasih. Rasa cinta kasih terhadap makhluk-makhluk yang terancam keselamatannya tadi, kemudian juga rasa keseimbangan. Oke lah, andai kata di air ini saya beri ikan, mungkin ikan akan berkembang biak dan semuanya akan menjaga sungai itu, karena sungainya sekarang ada ikannya, semua akan menjaga kebersihannya. Bila Anda melepas burung, supaya burung-burung bisa memakan hama belalang dan yang lainnya, sehingga terjadi keseimbangan alam. Luar biasa fungsi ini. Kalau Padmagraha biasanya hari apa Bante membuat acara fungsi ini? Ya, sesungguhnya fungsi itu bisa dijalankan kapanpun juga, dimanapun juga kita ada kesempatan jalankan dengan sungguh-sungguh. Yang penting kita harus tahu, memang banyak umat-umat kita yang sakit berat, kanker apapun juga, ternyata semua itu kita harus paham bisa disembuhkan dengan secara alam. Karena penyakit apapun juga sebabnya adalah kelirumologi dalam hal makanan, kelirumologi dalam hal minuman, kelirumologi dalam hal udara, kelirumologi dalam pikiran kita, dan keliru di dalam hal karma-karma kita yang lampau yang sedang berbuah sakit. Maka dokter menyarankan pantang makanan-makanan tertentu, jalankan dengan tepat, dengan baik, karena itu memang sangat perlu. Pantangan dalam minuman-minuman tertentu yang dilarang oleh dokter, jalankan dengan baik, itu juga bermanfaat. Pantangan dalam udara-udara yang kotor, kita juga jalankan dengan tepat. Tetapi pantangan dalam pikiran, inilah yang dikatakan pikiran itu menentukan semua energi pikiran kita yang negatif, menciptakan zat-zat kimia yang negatif yang membuat kita sakit. Tetapi kita menciptakan pikiran positif akan menciptakan organ-organ kita, zat-zat yang positif, zat-zat kimia yang positif akan menyehatkan tubuh jasmani kita, sehingga itu kalau kita berulang-ulang dengan sungguh dijalankan, saya sarankan bacalah Parita 5 kali sehari, setengah jam, tiap jam 6, 9, 12, 3 jam, jam 6 lagi, lalu setengah jam lagi kita meditasi cinta kasih, dijalankan dengan serius. Ternyata ada umat yang melaksanakannya, sakit apapun juga, kanker darah, kanker apapun juga akan bablas, lenyap, karena kita sudah menciptakan satu kondisi yang benar, yang baik, karma yang positif, semua akan sirna dan akhirnya kita akan sembuh. Itulah yang harus kita laksanakan dengan serius, akan membuat kita akan lebih bahagia. Ya, terima kasih sekali Bante. Ternyata tidak sulit ya. Kanker itu sebenarnya adalah makhluk hidup. Ketika makhluk hidup itu bersenyawa dengan jaringan-jaringan tubuh manusia, oleh karena makhluk hidup ini mungkin dari alam yang lain, alam yang tidak bahagia, di mana dia ingin bahagia, dia bersenyawa dengan jaringan tubuh manusia dan berkembang biak. Tetapi bila Anda kurang lega, kurang puas dengan apa yang dikatakan Bante, bisa menghubungi di nomor-nomor telepon yang telah saya sebutkan tadi. Baik Bante, kita masih punya waktu sedikit, mohon dijelaskan bagaimana cara menyeimbangkan hati dengan keadaan di luar diri kita yang ekspektasinya jauh, yang tidak sesuai dengan harapan di dalam keseharian ini. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, keseimbangan atau tidak seimbang juga tergantung kita, kepandaian kita di dalam menggunakan mata kita. Karena apapun yang kita lihat, kebanyakan penglihatan itu tidak diliputi dengan kesadaran yang baik, sehingga pikiran akan mengikuti nafsu-nafsu keinginan kita. Itulah yang menyebabkan tidak terjadi keseimbangan dalam batin dan pikiran kita. Maka mulai sekarang latihlah bagaimana kita melihat apapun juga tetap sadar, tetap seimbang, sehingga keseimbangan itu akan terjaga dengan tepat dan benar. Maka dari itu, siapakah mereka?
Apakah perlu agamanya? Tidak dibutuhkan agama apapun juga, tetapi kepandaian Anda di dalam mengembangkan kesadaran untuk mengharapkan selalu damai dan hening di dalam penglihatan apapun juga. Kalau Anda bisa menjalankan dengan tepat dan benar seperti ini, itulah Anda sudah memanage cara penggunaan mata mendatangkan kedamaian dan keseimbangan itu. Demikian juga kita menggunakan telinga kita. Maka mulai sekarang lihatlah, apakah kita sering terombang-ambing, sering dikacaukan dengan kata-kata mereka, membuat kita jengkel, mangkel, bingung, dan marah. Dengan kata-kata itu berarti kita tidak seimbang di dalam diri kita masing-masing. Jangan salahkan kata-kata mereka, tetapi salahkan di dalam ketidakmampuan kita sendiri tidak memanage cara menggunakan telinga ini, sehingga kita masih mengikuti sensasi-sensasi itu, kita terhanyut oleh kemarahan, kita tidak mampu mengendalikannya. Maka mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita, bagaimana kita menggunakan kesadaran di dalam mendengarkan apapun juga. Tetapi kalau kita tahu itu sampah, sadar, mampu menolak semua itu, sehingga tidak masuk lagi ke dalam telinga kita, sadar, itu kita mampu menyingkirkan, otomatis damai akan tetap ada dalam batin dan pikiran kita. Barang siapa melaksanakan seperti ini, sadar dan menggunakan telinga, tetap damai, tetap seimbang. Walaupun itu mereka ingin memasukkan sampah ke telinga kita, tetapi kita pandai mengolahnya, kita pandai menyetopnya, sehingga kita tidak sampai mengotorin batin dan pikiran kita. Disitulah yang dikatakan orang yang sadar dan penggunaan telinganya, kedamaian, keseimbangan, kedamaian akan bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kita sering menggunakan pikiran, banyak yang dipikirkan, makin banyak yang kita pikirkan ternyata makin membuat kita bingung, makin membuat kita kacau, makin membuat kita stres. Maka mulai sekarang apapun yang kita pikirkan, gunakanlah penuh kesadaran, pikirkan dengan penuh kesadaran. Kalau itu pikiran-pikiran itu yang tidak penting, tidak ada gunanya, ternyata malah membuat kita kacau, membuat kita bingung, membuat kita jengkel, membuat kita takut. Mari kita tegas, pikiran sampah ini harus kita buang, harus kita singkirkan. Kembangkan kesadaran. Mulai saat ini kesadaran inilah yang merupakan kunci, sarana yang penting sebagai saringan yang sangat-sangat luar biasa berguna untuk kita, supaya yang ada jernih, hening, tenang, damai. Pikirkan dengan tetap tenang, tetap jernih, tetap damai. Disitulah yang akan mampu menjaga keseimbangan kita. Maka dengan demikian tidak ada salahnya apapun yang Anda pikirkan mulai sekarang, pikirkan dengan penuh kesadaran, ciptakan kedamaian dan keseimbangan itu terjadi. Demikian juga kita menggunakan hidung kita, menggunakan mulut kita, menggunakan tubuh kita. Dengan cara yang sama, gunakan semua itu dengan penuh kesadaran, ciptakan kedamaian, ciptakan keseimbangan, ciptakan keseimbangan itu sendiri. Dengan cara seperti ini, Anda adalah seorang yang mampu merevolusi mental Anda secara pribadi, tenang, damai, seimbang, akan menjadi milik kita bersama. Itulah teknik Sang Buddha yang sangat mahir di dalam tata kelola cara berpikir, dan menggunakan keenam indera itu akan mendatangkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Sadu. Terima kasih keluarga Dhamma TV. Kita akhiri sampai di sini dahulu. Saya juga mengucapkan selamat Hari Saraswati kepada umat Hindu dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman Muslim kita. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara pemilu, kepada militer dan kepolisian yang telah menjaga pesta demokrasi pemilu 2019 menjadi aman dan tentram, jujur, adil, dan transparan. Kita berpisah di sini lebih dahulu. Sapisata Bhawantu Sukita.